Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, PSAK 53 tentang pembayaran berbasis saham akan dijelaskan oleh saya, Diandra Salsabila, dan oleh Eko Saputro. Untuk itu langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuannya. Tujuan dari PSAK 53 ini adalah untuk mengatur pelaporan keuangan entitas yang melakukan transaksi pembayaran berbasis saham. Secara khusus, tujuannya itu adalah untuk menyajikan dampak transaksi pembayaran berbasis saham dalam laba rugi dan posisi keuangan, termasuk beban yang berhubungan dengan transaksi pemberian opsi saham kepada karyawan. Entitas menerapkan PSAK ini untuk akuntansi seluruh transaksi pembayaran berbasis saham, termasuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, dan transaksi entitas menerima atau memperoleh barang atau jasa. PSAK ini diterapkan untuk transaksi pembayaran berbasis saham ketika entitas memperoleh atau menerima barang atau jasa. PSAK ini tidak diterapkan untuk transaksi pembayaran berbasis saham ketika entitas menerima atau memperoleh barang atau jasa dalam suatu kontrak yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 50, yaitu instrumen keuangan. Untuk pengakuannya, entitas mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham ketika entitas memperoleh barang atau pada saat jasa tersebut diterima. Jika barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam transaksi pembayaran berbasis saham tidak memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset, maka barang atau jasa tersebut diakui sebagai beban. Secara umum, beban timbul dari konsumsi barang atau jasa. Selanjutnya, transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, entitas mengukur barang atau jasa yang diterima dan dikenaikan terkait di ekuitas secara langsung dengan mengacu pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Entitas mengukur nilai wajar jasa yang diterima dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, karena pada umumnya tidak mungkin untuk mengestimasi nilai wajar jasa yang diterima secara andal. Nilai wajar instrumen ekuitas tersebut diukur pada tanggal pemberian. Selanjutnya, transaksi atas jasa yang diterima. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu, jika instrumen ekuitas yang diberikan vest dengan segera. Vest di sini maksudnya tuh memenuhi kondisi untuk memiliki. Nah, maka pihak lawan tidak disyaratkan untuk menyelesaikan periode pemberian jasa tertentu sebelum berhak tanpa syarat atas instrumen ekuitas. Yang kedua adalah jika instrumen ekuitas yang diberikan tidak vest sampai dengan pihak lawan menyelesaikan periode jasa tertentu, maka entitas mengasumsikan bahwa jasa yang akan diberikan oleh pihak lawan sebagai imbalan atas instrumen ekuitas tersebut akan diterima di masa depan selama periode vesting. Selanjutnya, transaksi yang diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Nah, untuk transaksi yang diukur dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan, entitas mengukur nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan pada tanggal pengukuran berdasarkan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka entitas mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan dengan menggunakan teknik penilaian untuk mengestimasi harga. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eko Saputro. Ya, terima kasih kepada Diandra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Eko Saputro. Perlakuan kondisi vesting. Pemberian instrumen ekuitas mungkin bergantung pada pemenuhan kondisi vesting tertentu. Kondisi vesting selain kondisi pasar tidak dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar saham atau opsi saham pada tanggal pengukuran. Sebaliknya, kondisi vesting selain kondisi pasar dipertimbangkan dengan menyesuaikan jumlah instrumen ekuitas yang termasuk dalam pengukuran jumlah transaksi. Sehingga akhirnya jumlah yang diakui untuk barang atau jasa yang diterima sebagai imbalan atas instrumen ekuitas yang diberikan didasarkan pada jumlah instrumen ekuitas yang akhirnya vest. Kondisi pasar seperti target harga saham yang menjadi persyaratan vesting dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Seperti itu. Selanjutnya, perlakuan kondisi non-vesting. Serupa dengan hal tersebut, yang tadi,
Entitas mempertimbangkan seluruh kondisi non-vesting ketika mengestimasi nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Selanjutnya, perlakuan fitur penambahan kembali. Untuk opsi dengan fitur penambahan kembali, fitur tersebut tidak dipertimbangkan ketika mengestimasi nilai wajar opsi yang diberikan pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, setelah tanggal vesting. Setelah mengakui barang atau jasa yang diterima dan kenaikan terkait di ekuitas, entitas tidak membuat penyesuaian terhadap total ekuitas setelah tanggal vesting. Selanjutnya mengenai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas. Yang pertama itu, untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, entitas mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan liabilitas yang timbul sebesar nilai wajar liabilitas. Sebagai contoh, entitas mungkin memberi karyawan hak atas kenaikan harga saham sebagai bagian dari paket remunerasi. Karyawan akan memperoleh hak untuk menerima pembayaran kas di masa depan dan bukan instrumen ekuitas. Selanjutnya, entitas mengakui jasa yang diterima dan liabilitas untuk membayar jasa pada saat karyawan memberikan jasa. Sebagai contoh, beberapa hak atas kenaikan harga saham VEST segera dan karenanya karyawan tidak disyaratkan untuk menyelesaikan masa kerja tertentu supaya berhak atas pembayaran kas. Dan sebaliknya, entitas mengasumsikan bahwa jasa yang diberikan karyawan yang ditukar dengan hak atas kenaikan harga saham telah diterima. Seperti itu. Selanjutnya ini yang terakhir, liabilitas diukur pada setiap awal dan setiap akhir periode pelaporan sampai dengan diselesaikan, sebesar nilai wajar hak atas kenaikan harga saham dengan menerapkan model penetapan harga opsi yang mempertimbangkan syarat dan ketentuan pemberian hak atas kenaikan harga saham dan sejauh mana karyawan telah memberikan jasa. Selanjutnya, transaksi pembayaran berbasis saham dengan pilihan kas. Untuk transaksi pembayaran berbasis saham yang persyaratan pengaturannya memberikan pilihan kepada entitas atau pihak lawan untuk menyelesaikan transaksi akan disetarakan dengan kas atau dengan aset lain atau dengan penerbitan instrumen ekuitas, maka entitas mencatat transaksi atau komponen transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas. Selanjutnya pengungkapan. Yang pertama itu entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode. Selanjutnya, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana penentuan nilai wajar barang atau jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode. Yang terakhir, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi entitas selama periode dan terhadap posisi keuangannya. Seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya dan Diandra. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.